Oke, halo semuanya. Mohon maaf ya, jadi Bapak hanya bisa memberikan sebuah pemahaman melalui pembahasan soal dari tugas yang Bapak berikan sebelumnya berkaitan dengan konsep kalor beserta perpindahannya. Nah, materi ini Bapak sampaikan sedikit untuk membantu kalian nanti di PAS semester 1 ini. Nah, langsung saja, jadi minggu lalu Bapak kasih berkaitan dengan pemuaian gitu ya, ada pemuaian, ada perpindahan kalor. Nah, ada konsep yang harus Bapak jajalkan. Nah, ini bisa kalian cek nanti di kisi-kisi yang sudah Bapak kasih, itu berkaitan dengan konsep pemuaian. Nah, jadi kita mulai aja. Untuk soal nomor 1, dasar konsepnya itu kita menggunakan konsep pemuaian panjang. Nah, dalam hal ini Bapak jelaskan sedikit. Nah, kita lihat soalnya ya, ini kan rel kereta api nih, ketika suhunya naik begitu maka akan mengalami pertambahan panjang mungkin di kedua sisinya gitu ya. Nah, jadi misalkan ini adalah rel kereta api yang terbuat dari suatu bahan logam gitu ya. Nah, kemudian memungkinkan terjadinya pemuaian di kedua sisinya seperti ini. Nah, ketika suhu itu menaik secara drastis ya. Nah, kita anggap saja bahwa ini adalah bagian dari pemuaiannya yang kita sebut sebagai delta L. Nah, ini saya buat sebagai delta L atau dibilangnya pemuaian atau pertambahan panjang. Begitu pula yang ini. Nah, sekarang pola pikirnya begini. Ketika batang atau logam satu ya, panjang rel satu disambung dengan panjang rel lain begitu. Nah, maka pertanyaannya kita cek dulu. Perkirakan berapa gitu ya nanti nih ya. Berapa jarak antar batang rel ketika nanti suhunya naik pada siang hari dan bagaimana jika dia juga menyusut di malam hari. Nah, yang kita selesaikan dulu itu yang mengalami pemuaian di siang hari. Jadi kita harus pikirkan, jadi misalkan polanya seperti ini. Ini batang rel 1, kemudian ini batang rel kedua. Nah, pada saat dia mengalami pemuaian di siang hari, maka pada titik penyambungan ini, maka harus diberikan celah. Nah, berapa jarak antar celah itu? Nah, kita carinya berapa pemuaian yang bisa dia uh, lakukan atau terjadi pada batang itu pada kenaikan suhu di siang hari. Yang kita cari adalah delta L keduanya. Jadi kita cari untuk delta L1 untuk batang 1, kita cari delta L2 untuk batang 2. Kemudian kita tambahkan. Nah, ini dapat delta L totalnya nanti. Begitu kira-kira cara berpikirnya. Nah, Pak, bagaimana cara kita untuk mendapatkan delta L itu atau pemuaian itu? Nah, konsep pemuaian nanti kalian sudah bisa cek di video ya yang sudah Bapak kirim di sini. Di apa namanya itu videonya Yusuf Ahmada, itu kamu cari di part 4 tentang pemuaian. Nah, nanti itu kamu silahkan tonton bagaimana konsep pemuaian panjang, kemudian pemuaian luas sama pemuaian volume. Nanti kita selesaikan soal ini dulu. Nah, kemudian kita cek untuk mencari delta L bagaimana, Pak? Oke, delta L itu saya buka di sini. Delta L itu adalah gitu ya, hasil kali panjang mula-mula dari suatu batang ataupun bahan L0 dikalikan dengan alfa, artinya koefisien muai panjang dari suatu bahan begitu ya. Di sini sudah ada, kemudian delta T. Nah, delta T. Nah, kita cek satu-satu yang dikira dalam soal. Para teknisi pemasang rel gitu ya di Yogyakarta, panjang mula-mulanya adalah 30. Nah, jadi nanti di sini kita masukkan 30 meter. Kemudian di suhu normal itu biasanya berapa di dalam soal itu 24 derajat.
Nah, pada siang hari dia sampai 33 derajat. Nah, berarti nanti di mana itu diletakkan, Pak? Di delta T atau perubahan suhu ini. Berapa selisih dari 33 ke 24? Nah, itu letakkan di sini. Nah, sebelum itu kita masukkan alfanya dulu, koefisien mulai panjang. Di soal sudah disediakan koefisien mulai panjang dari batang rel, yaitu sekian 0,0011. Jadi 0, wah panjang banget nih ya. 1 2 3 4. Ada 1 2 3 11 ini gitu ya. Nah, per derajat Celcius. Kemudian delta T-nya berapa, Pak? Nah, konsep delta T ini adalah selisih suhu akhir dikurangi suhu awal. Akhirnya di siang hari, kita cari pemuaian di siang hari dulu, dia mencapai 33 derajat. Awalnya 24. Jadi kita tulis di sini 33 gitu. 33 min 24. Oke. Nah, ini silakan kalian selesaikan. Jadi diselisihkan dulu kemudian dikali semuanya. Yang kita dapatkan itu adalah delta L1 untuk panjang dari batang 1. Pemuaian panjang dari batang 1. Perhatikan baik-baik, pemuaian panjang ini delta L sudah memuai di kedua sisi ya. Atau kita sebutnya 2S atau 2D. Dua sisinya itu kita simbolkan sebagai delta L. Nah, sekarang batang 1 kita dapat delta L1, batang 2 kan sama. Nah, dengan pola yang sama kan sama tuh. Atau nanti setelah ini gimana, Pak? Tambahkan aja delta L1 delta L2 atau nanti delta L total itu adalah kalikan saja, kali 2 saja hasil kali delta L1 nya itu 2 kali delta L1. Nah, itulah nanti kira-kira jarak yang diizinkan minimum ya untuk bisa diberikan pada pemasangan rel. Nah, mudah-mudahan ini bisa kalian selesaikan. Saya tidak bahas lebih detail, tapi caranya seperti ini. Oke, untuk pemuaian luas silahkan nanti tonton video yang sudah Bapak kirim di WA Group. Kemudian yang pemuaian volume juga demikian. Kita lanjut ke LKPD tentang kalor. Ya, jadi tadi sebenarnya harusnya sih pemuaian itu bagian belakang, tapi saya taruh di depan ya. Jadi kalor ini akan menyebabkan suatu bahan bisa mengalami kenaikan suhu dan mengalami perubahan wujud. Salah satu efeknya itu adalah yang pemuaian tadi. Nah, sekarang untuk kalor ini adalah bentuk energi ya. Kalor ini adalah satu bentuk energi panas tepatnya yang akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu lebih rendah. Nah, sekarang kita cek. Nah, setiap bahan-bahan itu juga punya kemampuan untuk menyerap panas gitu ya, kalor itu. Nah, untuk soal nomor 1 kita cek dulu. Ini kenapa penting, karena saya akan bahas sesuai dengan kisi-kisi PAS-nya. Jadi kalau kita lihat aluminium, timbal, tembaga, perak, terus ini ada konsep apa nih? Kalor jenis gitu ya. Nah, bagaimana Pak hubungan kalor jenis ini? Ada 900, 128 dan sebagainya. Mari kita pahami dulu konsep kalor itu. Jadi kalor itu disimbolkan dengan Q gitu, sama dengan M, kemudian massa suatu zat dikalikan dengan kalor jenis dikali delta T. Nah, delta T itu tetap ya. Delta T itu adalah selisih dari suhu akhir kurang suhu awal. Nah, C ini itu adalah ini. Kalor jenis satu bahan. Apa maksudnya? Kalor jenis satu bahan ini adalah kemampuan satu zat menyerap panas dan bisa mampu menaikkan suhu setiap 1 derajatnya per 1 kilogramnya. Jadi energi yang dia butuhkan untuk naikin suhunya tiap 1 derajat dan setiap satuan massa. Nah, sekarang kalau kalor jenisnya itu bernilai besar gitu ya, kita lihat. Berarti kalau kita lihat hubungan dengan Q, maka nanti gimana? Jadi panas yang diperlukan untuk dia sampai berubah wujud itu lebih besar kalau kalor jenisnya besar. Jadi kalau kita buka hubungannya Q, Q ini adalah kalor dengan C gitu, dia berbanding lurus. Artinya apa? Kalau kalor jenis dari suatu zat itu besar, artinya Q
Ki atau energi panas yang kita butuhkan juga semakin besar. Jadi kalau kita mau ngelelehin aluminium, itu tidak sama kalor yang kita butuhkan untuk ngelelehin timbal. Karena kenapa? Kalor jenisnya berbeda. Kalau kalor jenisnya kecil seperti timbal, maka kalor yang kita perlukan untuk membuat dia berubah wujud itu lebih sedikit ketimbang aluminium. Ya, jadi semakin tinggi kalor jenis satu zat, maka semakin besar energi panas yang kita perlukan untuk mampu menaikkan suhunya maupun membuat dia merubah wujudnya. Tapi pertanyaan soal kita ini apa? Tuliskanlah zat yang mengalami kenaikan suhu paling tinggi ke terendah. Nah, kita cek kalor jenis ini apa hubungannya dengan delta T atau kenaikan suhu. Jadi kalor jenis ini hubungannya adalah berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Artinya apa? Kalau dia kalor jenisnya besar, maka kenaikan suhunya kecil karena kita perlu waktu lebih lama untuk menaikkan suhunya dia kalau dia kalor jenisnya dia besar. Sementara kalau kalor jenisnya kecil itu maka kenaikan suhunya ini relatif lebih besar. Nah, untuk itu karena hubungannya berbanding terbalik, maka tuliskan zat yang mengalami kenaikan suhu paling tinggi. Kalau kenaikan suhu paling tinggi, kita cari yang kalor jenisnya paling kecil dulu. Berarti ini nomor 1 gitu. Kemudian ini adalah nomor 2. Kemudian ini adalah nomor 3. Dan ini nomor 4. Begitu. Tapi kalau misalkan ditanya, kita lihat kalornya, Ki-nya ya. Jadi yang mana membutuhkan Ki atau kalor lebih banyak untuk merubah wujudnya menjadi lelehan gitu misalkan, maka hubungan Ki dengan kalor jenisnya. Semakin besar Ki, maka kalor yang kita perlukan semakin gede begitu untuk merubah wujudnya atau menaikkan suhunya dia. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami. Silahkan nanti dieksplor bedanya lagi. Nah, ini ada itu diagram kalor Ki terhadap T perubahan suhu ya. Jadi nanti kalian pelajari bagaimana diagram kalor ini digunakan untuk merubah suhu maupun menaikkan suhunya. Nah, itu ternyata sudah ada nih di pembahasan dari Yusuf Ahmada di part nomor 2. Jadi kalian nanti tinggal klik aja link YouTube yang saya kasih dan cek partnya, part 1, part 2, part 3, part 4 itu kamu harus lewati untuk menguasai pemahaman secara utuh. Nah, jadi ini ada diagram kalor, saya kasih tahu dulu sedikit gitu ya. Nah, ini ada kita ambil adalah es gitu. Kita anggap ini adalah es yang mengalami perubahan wujud gitu ya. Dari bentuknya padatan beku sampai dia menguap. Nah, jadi fasenya yang dilewati ada A ke B ke C ke D ke E. Nah, dalam fase ini kalau yang di bawah ini gitu ya. Kalau saya perbesar dikit lah. Nah, jadi kalau di fase yang paling bawah ini itu dia bentuk zatnya adalah es itu adalah membeku dengan suhu minus. Nah, untuk dia sampai menguap dia cukup banyak melewati fase. Ini yang harus kamu ingat. Jadi di fase pertama dari A ke B itu namanya Q1, maka ada kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya dia dari minus jadi 0. Jadi tidak serta-merta dia langsung bisa berubah wujud. Jadi melewati beberapa fase. Fase pertama dari minus 10 atau minus 5 gitu contohnya ya. Maka kita perlu naikkan suhu dulu dari minus 5 atau minus 10 itu jadi 0. Perlu kalor namanya Q1. Nah, pakainya apa yang ini Q1? M kali kalor jenisnya S tadi delta T. Kemudian sampai di titik B ke C itu dia S itu sudah bersuhu 0 derajat, tapi masih beku dia di titik B. Tapi kalau udah sampai titik C, dia mulai mencair atau melebur. Nah, kalor yang diperlukan sampai berubah wujud menjadi air itu namanya kalor lebur. Nanti Q2 konsep di sini melebur. Q2 itu dia massa kali kalor lebur. Nah, dia baru berubah wujud menjadi dari es menjadi air di fase ini, di C-nya jadi air. Nah, air tadi baru kita naikin lagi suhunya biar jadi 100 mendidih. Memerlukan kalor namanya Q3. Pakainya MC delta T, tapi kalornya sudah berubah namanya kalor jenis air. Tadi di sini masih es, sementara di posisi ini dia sudah menjadi air.
Nah, di fase D tadi air sudah sampai mendidih begitu ya, maka dari fase D ke E ini dia berubah wujud dari air mendidih menjadi uap. Nah, pada fase ini tidak mengalami, di fase air tadi mendidih berubah menjadi uap itu tidak mengalami kenaikan suhu. Nah, dia tetap di 100 derajat tapi mengalami perubahan wujud. Perhatikan baik-baik, jadi kalau sisi yang miring-miring ini di mana zatnya itu tidak mengalami perubahan wujud zat tetapi mengalami kenaikan suhu. Sementara yang datar-datar seperti ini, BC dengan DE ini, dia tidak mengalami perubahan suhu tetapi mengalami perubahan wujud. Contoh dari B ke C, dari S menjadi air, tapi suhunya tetap di 0 derajat ya. Sementara air ini nih ya, air di 0 derajat masih ya. Sementara kalau D ke E dia dari air kemudian jadi uap, tetap di suhu 100 derajat. Nah, nanti kalian bisa explore lebih banyak ya. Nah, khusus untuk saya di sini saya cuma mau bahas fase ini. Misalnya kita lihat nomor 2. Dari grafik itu mana kira-kira grafik tersebut menunjukkan antara hubungan suhu dan kalor. Jika kalor lebur adalah sekian, ini saya koreksi ya, ini bukan 105 tapi 10⁻5. Massa es yang melebur. Kita perhatikan, fase melebur itu berada di mana? Kalau tadi pada grafik, melebur itu pada yang bagian datar-datar seperti ini yang mengalami perubahan wujud. Nah, terus bagaimana kamu menyelesaikannya? Ya kamu tinggal cari yang fase datar ini aja, yang melebur. Nah, begitu. Gimana dong Pak kalau mencari fase yang melebur? Ya tinggal pakai Q sama dengan Q2 tuh dibilang di sana ya, di ini. Massa es, jelek banget nih. Di massa es, ya massa es kali kalor lebur. L, nah namanya L atau dibilangnya kalor lebur. Gitu. Q-nya berapa dong Pak? Yang ditanya massa es. Nah, kita lihat Q-nya itu yang ini. Q-nya itu yang ini dari sini sampai sini. Kalau kita lihat 3,3 ke 9,9 itu kan kita selisihkan dapatnya berapa? 6,6 ya. Tetapi jangan lupa ini ada 10⁻3. Nah, di sini tulis 6,6 selisih. Ya dari titik ini ke sini kan fase melebur tuh. Kamu selisihin berapa kalori yang diperlukan. Oh, ternyata 6,6 selisihkan 9,9 dikurangi 3,3. Ingat kali 10 pangkat 3 gitu. Sama dengan MS yang kita cari ini. Kita tulis M. Nah, kalau leburnya berapa? Sudah tersedia dalam soal 3,3. Nah, ini 3,3 kali 10 pangkat 5 ya, jangan lupa. Nah, silakan ini matematik kalian ini. Nah, jadi bisa kamu coret gitu misalkan ya, sama-sama di 3,3. Terus kan, ini akhirnya kamu dapat dah massa es dalam satuan kilogram. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini nanti kita ketemu di hari minggu depan ya, biar lebih intens. Saya kasih sedikit aja dulu. Nah, terus yang terakhir ini ada yang begini-begini ya. Ada 2 sama 3 soal nih. Nomor 2, nomor 3 ini termasuk dalam kisi-kisi PAS saya. Nah, pahami dulu itu konsep konduktivitas termal ya. Nah, konduktivitas termal itu apa Pak? Jadi di mana ada perpindahan panas tapi dia perlu medium untuk merambat. Gitu ya. Jadi seperti bahan-bahan seperti ini, kaca gitu ya, ataupun ada logam ketika kena panas itu dia ada perpindahan panas yang merata pada bagian tertentu gitu ya, pada bagian pelat atau logam itu. Nah, apa rumusnya Pak untuk konduktivitas termal, perpindahan panas melalui konduksi? Nah, ini saya tuliskan dulu ya. Jadi di sini hantaran panas itu H atau hantaran kalor secara konduksi sama dengan, ini ingat baik-baik, nanti ada K konduktivitas termal suatu bahan A luas dari penampang itu kali delta T per L. Nah, di sini cek baik-baik ya. K itu apa? Ini konduktivitas termal, kemampuan bahan untuk menyerap panas. A itu apa? Luas penampang. Delta T apa? Perubahan atau kenaikan suhu. L ini apa Pak? L ini
L ini adalah bisa tebal bahan atau panjang. Bisa kita ketik ini ya. Tebal bahan. Wah ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Kita lihat dulu soalnya. Soal arti teknologi data hasil eksperimen nilai konduktivitas termalnya 3 jenis kaca dengan ketebalan bervariasi seperti pada tabel. Agar panas dari oven tidak mempengaruhi suhu ruang, maka jenis kaca yang paling baik. Kita lihat tabel di sini. Apa hubungan konduktivitas termal terhadap ketebalan bahan? Mari kita cek. Nah, ini konduktivitas termal dan ketebalan bahan. Kita cek ya. Nah, jadi kalau kita lihat hantaran panas atau hantaran kalor ini sangat diperlukan kalau kamu berada di dalam satu ruangan dan di luar itu cukup panas, maka biar panas itu tidak sampai merambat ke dalam ruang ini, maka kita harus berpikir pada hantaran kalor. Jadi bahan-bahan yang memiliki hantaran kalor ini, artinya yang memiliki hantaran kalor yang kecil gitu, kita perlu hantaran kalor yang kecil. Kenapa? Agar dia tidak mudah menyerap panas gitu. Artinya dia lebih agak lambat lah begitu ya. Nah, hantaran kalor ini biar bersifat kecil itu bagaimana? Atau kacanya itu gimana? Kita cari yang lebih tebal dulu. Jadi kamu cari bahan-bahan yang lebih tebal, karena semakin tebal bahan maka hantaran kalornya nanti secara konduksi lebih kecil gitu. Jadi kita cari yang tebal-tebal dulu, paling sih yang ini ya, yang ada 0,8 gitu ya, ada 0,8 yang ribbon ataupun bening gitu. Nah, sekarang kita harus cek apa hubungan dengan konduktivitas termal gitu ya. Nah, kalau misalkan hantaran kalor ini biar bernilai kecil, gimana caranya? Kita mencari bahan yang tebal gitu ya, pembagi biar besar biar hanya kecil, atau konduktivitas termalnya yang kecil juga. Kalau konduktivitas termal kecil maka hantaran kalornya juga kecil. Jadi kita pilih yang lebih kecil. Nah, caranya gimana? Bagi antara K dengan ketebalannya. Jika kamu dapat nilai paling kecil, artinya nilai hasil bagi konduktivitas sama dengan tebal bahan paling kecil, maka itulah jenis kaca yang paling tepat kamu gunakan untuk penyekat ruangan sehingga kamu di dalam itu tidak terasa panas. Mudah-mudahan bisa kamu cari ya. Silahkan kamu bagi ya. Berarti pilihannya cuma ada dua, bening atau ribbon. Tapi kita pikirin apakah yang ini, apakah yang ini, atau yang ini. Itu aja pilihannya. Silahkan. Nah, kemudian konsep ini akan bisa kamu pakai untuk menyelesaikan soal ini sebagai soal PS juga yang saya keluar. Tapi untuk hari ini ataupun kali ini videonya saya cukup dulu karena cukup panjang ya, biar nanti nggak terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan tetap pantau terus WA group sehingga nanti tentang video pembelajaran dan modul yang saya akan berikan ya. Saya akan kasih modul juga itu ini sehingga seperti ini ya. Sehingga kalian bisa pakai belajar. Banding belajar dengan buku, banding belajar dengan video, sehingga mudah-mudahan tujuannya cepat tercapai. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat.